Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Afica, NIM 221101018. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur dan mekanisme sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah proses penting untuk memastikan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan aman untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Di Indonesia, sertifikasi halal bersifat wajib bagi produk makanan, minuman, obat, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, dan barang gunaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, khususnya negara-negara mayoritas muslim. Mekanisme sertifikasi halal di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjadi payung hukum utama yang kemudian diturunkan ke dalam berbagai regulasi teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 26 Tahun 2019. Regulasi ini menetapkan bahwa kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap, dimulai dengan produk makanan dan minuman, serta mengatur wewenang berbagai lembaga seperti BPJPH, Lembaga Pemeriksaan Halal atau LPH dan MUI dalam proses sertifikasi tersebut. Terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Yang pertama, pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, yang wajib mengajukan permohonan sertifikasi halal. Yang kedua adalah BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang berfungsi sebagai regulator sekaligus pihak yang menerbitkan sertifikasi halal. Yang ketiga adalah LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal, yang bertugas untuk melakukan audit halal ke lokasi usaha. Yang keempat adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang melalui Komisi Fatwa menetapkan status kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPH. Secara garis besar, alur sertifikasi halal terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan pengajuan permohonan melalui sistem si halal. Kedua, BPJPH melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Ketiga, LPH melakukan audit ke lokasi produksi untuk mengevaluasi bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal yang diterapkan. Yang keempat, hasil audit diserahkan kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Yang kelima, jika produk dinyatakan halal, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal resmi yang berlaku selama 4 bulan. Langkah pertama dalam proses sertifikasi adalah pengajuan permohonan oleh pelaku usaha. Permohonan dilakukan melalui platform Si Halal dengan melampirkan dokumen seperti daftar bahan dan supplier, diagram alur produksi, kebijakan halal internal, dan dokumen legalitas usaha. Setelah itu, BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen administrasi dan teknis. Verifikasi ini penting untuk memastikan kelengkapan data sebelum proses audit dilakukan oleh LPH. Jika terdapat kekurangan, pelaku usaha akan diminta melakukan perbaikan dokumen. Setelah dokumen diverifikasi, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH akan melakukan audit langsung ke tempat produksi. Auditor halal yang kompeten akan memeriksa bahan baku, fasilitas produksi, sistem pengendalian halal, serta kemungkinan kontaminasi silang dengan bahan haram atau najis. Mereka juga akan mengevaluasi implementasi sistem jaminan produk halal (SJPH) yang diterapkan oleh pelaku usaha. Hasil pemeriksaan ini akan dirangkum dalam laporan audit halal dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh MUI pada tahap berikutnya. Berdasarkan laporan audit dari LPH, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia akan menggelar sidang untuk menentukan status kehalalan produk. Sidang fatwa ini akan menilai apakah bahan-bahan dan proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Jika dinyatakan halal, maka MUI akan menerbitkan surat rekomendasi fatwa halal kepada BPJPH. Namun, jika ditemukan pelanggaran prinsip halal, MUI dapat menolak permohonan tersebut atau meminta pelaku usaha melakukan perbaikan. Setelah menerima surat
rekomendasi dari MUI, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal secara resmi dalam bentuk digital melalui Si Halal. Sertifikat ini berlaku selama 4 tahun selama tidak terjadi perubahan bahan, proses produksi atau supplier. Dalam masa berlaku tersebut, pelaku usaha wajib menjaga konsistensi halal produk dan menjalankan audit internal berkala melalui sistem jaminan produk halal atau SJPH. Jika ada perubahan signifikan, pelaku usaha wajib melaporkan dan melakukan proses sertifikasi ulang. Ya, kesimpulannya, sertifikasi halal merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan dan keamanan bagi konsumen Muslim. Prosesnya cukup rinci dan melibatkan berbagai lembaga. Namun, dengan sistem digital yang telah disediakan, pelaku usaha kini lebih mudah dalam mengakses layanan sertifikasi. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi halal, industri halal Indonesia dapat tumbuh dan bersaing di pasar global, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.